Iya, ini juga untuk Karedok ya, isi YouTube di Karedok. Baik, kita akan mengungkap firman Tuhan. Sambung lagi ya dari Kejadian pasal 41 ya. Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai habis ya. Ayat yang 36. Jadi Kejadian 41 ayat 14 sampai ke 36, karena ini sebagian isinya cerita mengenai mimpinya diulang lagi tapi kita baca aja. Kejadian 41 ayat 14 sampai 36. Saya mulai bacakan. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya bangunnya, tetapi masih buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga." Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun. Ya. Jadi itulah yang kita baca ya dari
Kejadian 41 ayat 14 sampai 36 ya. Jadi kenapa dibacakan semua? Karena memang ini ulangan dari mimpinya, tetapi perjalanannya adalah sangat berbeda ya. Ketika Firaun mimpi, dia gelisah dan dia ceritakan kepada semua para ahli dan orang-orang yang pintar di Mesir, nggak ada yang mampu. Nah, disitulah juru minum ingat kepada Yusuf. 2 tahun berlalu ya, bayangkan. 2 tahun berlalu dia baru ingat lagi kepada Yusuf, tetapi memang itu rencana Tuhan ya. Tuhan, sehingga ketika Firaun bermimpi dan tidak ada semua orang yang bisa menafsirkannya, baru juru minum ingat dengan keberhasilannya ya kembali menjadi juru minum, dan yang membuat dia kembali itu adalah tafsiran dari Yusuf ya, yang ditahukan kepada dia, sehingga dia ceritakan dan Firaun tertarik, disuruhlah menjemput Yusuf yang istilahnya di situ dari dalam tutupan. Nah, ingat, penjara zaman dulu ya sama sekarang itu berbeda. Bayangkan Yusuf itu dikatakan di sini ya, misalnya ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Dari tutupan. Nah, penjara dulu memang sangat luar biasa ya, kejamnya itu. Terus ia bercukur dan berganti pakaian. Bayangin ya, di dalam tempat itu Yusuf itu mungkin udah jenggotan, kumisan ya, segala macam, rambutnya mungkin udah gondrong itu, karena memang tidak disentuh oleh pisau cukur ya. Kita bayangkan Yusuf itu seperti itu ya, masih muda tapi udah jenggotan ya kan, jenggotan kumisan ya segini mungkin panjang ya, rambutnya juga panjang. Nah, tapi karena mau menghadap Firaun ya, dia dicukur dulu ya, dirapikan ya, bajunya juga ditukar itu. Pakaian ditukar, udah rapi, baru menghadap Firaun dan ceritakanlah mimpinya begini ya, ada lembu yang gemuk keluar lagi makan, dimakan, keluar juga sama lembu, 7 lembu ya, 7 lembu yang kurus juga dimakan yang gemuk. Tapi walaupun dimakan, yang kurus pun gak kelihatan tambah kenyang ya, tapi segitu-gitu juga badannya. Sama juga yang kedua, keluar juga bulir gandum 7 ya kan, yang baik dan bagus dimakan juga. Apalagi 7 yang kurus kering ya kan, dimakanlah yang gemuk sama yang kering. Nah, itulah mimpinya, diceritakan seperti itu. Nah, coba jelaskan, kata Yusuf. Oh, nanti Allah yang akan menjelaskan ya, jadi Tuhan itu yang mengartikannya. Sehingga ketika Yusuf dengar, langsung dia jawab ya, sebetulnya 2 mimpi tuanku itu sama ya kan, 7 ya, sama-sama 7. 7 yang baik itu adalah 7 tahun kelimpahan. Artinya selama 7 tahun semua apa yang dilakukan oleh petani di Mesir itu akan berhasil, berlimpah hasilnya. Tetapi setelah 7 tahun itu, semua yang berhasil itu tidak akan kelihatan, karena akan datang juga 7 tahun masa kelaparan. Jadi kata Yusuf, Tuhan berkenan memberitahukan kepada Firaun rencana dan programnya yang pasti akan terjadi. Kenapa? Karena 2 kali dikasih tahu kepada Firaun. Artinya Yusuf bilang pasti ini terjadi. Nah, jadi karena ini pasti terjadi, kata Yusuf, tuanku harus mengangkat seorang yang bijaksana. Itu kalau misalnya dari Yusuf ya begitu ya, dikatakan di sini ya. Ayat 33, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana ya. Maksudnya berakal budi dan bijaksana, yang pinter memanage ya, bagaimana ketika dalam masa kelimpahan gak boros, supaya di masa kelaparan mereka masih bisa punya makanan. Sama seperti semut ya kan, semut itu selalu di musim hujan dia ada makanan. Kenapa? Ketika di musim panas dia cari makan, dia kumpulkan. Dan ketika musim hujan dia punya makanan. Nah itu ya semut itu. Begitu juga
dengan mimpi Firaun ini ya. Jadi supaya tuanku Firaun menyiapkan, mencari orang yang bisa memanage itu ya. Yusuf kasih langkah-langkahnya, begini, 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 begini. Tuh ya, kita bilang sini Yusuf katakan harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik. Kemudian menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya itu ya ayat 35 menyimpannya. Jadi menimbun itu untuk menyimpan ya. Kalau sekarang kan beda, menimbun supaya harganya naik nanti ketika barangnya kosong itu ya. Barang benar ditimbun untuk ketika barangnya langka dikeluarin harganya naik. Itu kalau sekarang yang itu nggak boleh. Jadi Yusuf menimbun untuk dipakai di waktu ketika musim kelaparan tiba itu ya dan menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu ya. Jadi intinya tujuannya supaya ketika kelaparan Mesir tidak binasa, tidak hilang ya karena kelaparan, tetap ada karena ada persediaan makanan. Nah, semua itu kata Yusuf yang kasih tahu adalah Allah ya. Tuhannya si Yusuf itu Yahova atau Yahweh ya. Nah, disitulah Yusuf memberikan kesaksian kepada Firaun bahwa Allah yang Yusuf sembah itu Allah yang luar biasa. Nah, jadi itu pesannya oleh Yusuf ya. Kenapa dia bisa menafsirkan mimpi itu? Karena Allah. Yusuf sadar bahwa Allah yang memberikan semua itu kepada dia. Jadi itulah kesaksian Yusuf. Walaupun dia sudah 2 tahun di dalam penjara, walaupun Pak Juru Minum melupakan Yusuf, tetapi program Tuhan tetap berjalan. Yusuf harus tunggu 2 tahun. Tunggu momen yang tepat di mana Tuhan sudah merencanakan bahwa Yusuf nanti akan menjadi kunci dari keberhasilan Mesir sebagai negara yang siap menghadapi baik itu masa kelimpahan maupun masa kelaparan. Jadi Yusuf disitulah peran yang sangat luar biasa. Jadi ingat ya, apapun yang kita miliki, kemampuan, ya kepintaran, segala apapun itu semua adalah berkat dari Tuhan ya, yang harus kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan seperti Yusuf ya. Dia tetap dimanapun dia berada, jauh dari keluarganya, tetap nama Tuhan yang ditinggikan. Juga dengan kita ya, di mana kita berada harus tetap meninggikan nama Tuhan. Baik, itu aja firman Tuhan.